Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, selamat datang di channel Roni Faizal dan selamat datang buat kalian semua yang baru bergabung di channel ini. Dan kali ini gua mau nyampaikan ke kalian semua bahwa ada segmen baru di channel ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah menyumbang ide dan pemikiran terkait nama podcast ini. Jadi segmen baru ini yaitu namanya RF Podcast atau yang berarti Roni Faizal Podcast bersama Farmasis. Oke, jadi nanti di segmen RF Podcast ini kita akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing mengenai kehidupan farmasi seperti apa dan tentunya hal-hal yang semua berhubungan dengan farmasis. Dan di sini kita sudah bersama salah satu farmasis kebanggaan Indonesia yang sangat luar biasa, yang sangat banyak menginspirasi adik-adik kelasnya, terutama saya pribadi. Ini kita sudah hadir bersama kita, yaitu ada Apoteker Fajri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat kan gitu ya. Oke. Jadi sharing aja buat teman-teman semuanya. Apoteker Fajri ini dulu kita itu satu alma mater di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi awalnya itu kita tuh satu angkatan, cuman karena beliau saking expertnya, jadi beliau itu lulus duluan. Jadi kalau flashback dikit teman-teman ya. Jadi awal mula kita deket itu seperti apa sih? Kenalnya dulu pas ketika mentoring sih. Ketika mentoring kenal sama Roni, terus akrab akhirnya menjadi sahabat sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang. Kira-kira itu tahun berapa ya? 2016 ya? Ya, 2016. Kalau nggak salah juga sama Apoteker Haidar. Apoteker Haidar sama Apoteker Dede kalau nggak salah. Jadi di info juga buat teman-teman semuanya. Jadi di kampus kami itu ada kegiatan yang namanya mentoring. Jadi itu nanti dibimbing sama ya, kita juga sebenarnya masih belajar sama ustaz. Gitu. Jadi ada program mentoring dari kampus kita gitu. Oke, terus sekarang itu gimana? Sudah sibuk apa aja gitu? Sekarang sibuk ngurusin kasus klinis di salah satu rumah sakit di swasta di wilayah Brebes, dan sekarang sambil bikin usaha sendiri. Jadi selain di rumah sakit juga di apotek Fatih Pharma, dan ini bisa dilihat teman-teman. Jadi sekarang kita lagi lokasi ada di apotek Fatih Pharma. Dan alhamdulillah istri sudah ada ya? Oh sudah loh, baru satu, tapi gak ada niat tambah sih. Satu aja cukup satu. Mas Roni mungkin mau 3-4 ya. Satu saja belum. Satu aja belum. Oh bentar lagi ya. Insya Allah semoga dimudahkan. Kita doain juga. Mas. Anak udah kan? Alhamdulillah satu, namanya Muhammad Yazid Abdurrahman Al-Fatih. Mohon doanya, mudah-mudahan beliau atau dia dijadikan habis Quran ya. Mohon doanya. Jangan kayak bapaknya nih yang nggak hafal Quran. Padahal ya biasa. Jadi gini teman-teman, satu hal yang unik dari Apoteker Fajri ini, beliau ini tidak mau disebut gimana ya, sosok yang luar biasa. Enggak. Ciri khas Fajri ini dia lebih suka disebut dengan butiran debu katanya. Butiran debu aja sudah banyak istilahnya sangat menginspirasi. Yang saya ketahui dulu ketika jadi mahasiswa, beliau Apoteker Fajri ini salah satu sahabat saya yang terbaik, yaitu dia salah satu menjadi Mawapres. Dan Mawapres tahun berapa? 2017. Nah, Mawapres mewakili UMP tahun 2017. Kemudian juga udah ke luar negeri, kemana itu? Di 7 negara. Nah, 7 negara, luar biasa nggak tuh teman-teman? Dia sudah 7 negara, bayangin. Butiran debu. Butiran debu loh. Butiran debu aja sudah bisa ke 7 negara, bayangin. Kalau kemana aja Pak kalau boleh tahu? Ke Jepang. Terus berikutnya di US, Singapura. Singapura. Terus di Malaysia.
terus di Kamboja Kamboja ya. Iya, Kamboja. Indonesia kan mau gitu. Oh iya, Kamboja. Oh iya. Terus Vietnam di USSR. Terus satu lagi di Thailand. Nah, di Konkan University. Luar biasa teman-teman. 7 negara luar biasa. Kalau Roni butiran mana saya tahu. Saya belum apa-apa guys. Jadi itu guys sedikit gambaran. Makanya di edisi spesial segmen RF Podcast ini, jadi saya nggak main-main gitu. Ingin sharing-sharing itu yang sangat orangnya juga yang spesial juga gitu buat teman-teman kita, sharing berbagi ilmu juga buat teman-teman semuanya. Jadi harapannya RF Podcast ini bisa ngasih manfaat buat teman-teman semua, terutama buat adik-adik mahasiswa yang mungkin berniat untuk menjadi seorang farmasis seperti itu. Kemudian kita kan sebagai farmasis ya. Iya betul. Dan sekarang itu lagi happening banget di Indonesia dan bahkan di dunia itu terkait virus corona. Itu tanggapan seperti apa? Tanggapan dari Iya, COVID-19, Corona Infection Disease 2019 ya. Itu terjadi di Wuhan pertama kali di China ya. Dan virus itu qadarullah merebak hampir di seluruh Indonesia dan WHO sudah mengatakan itu kategorinya pandemi ya. Pandemi berarti sudah menyeluruh ke seluruh dunia. Dan bagi kami seorang farmasis itu yang harus diperhatikan adalah mengedukasi masyarakat agar mereka tetap sehat, mereka pola hidupnya sehat, terus mereka konsumsi obat dengan baik dan benar. Jadi nggak asal-asalan gitu. Jadi karena corona itu paling suka sekali dengan kondisi tubuh yang lemah. Nah, ini lagi nggak promosi, makanya teman-teman harus tingkatin imunitas. Bisa juga beli produk-produk suplemen yang memang sudah terstandar, tidak ada izin edar dari Badan POM-nya, dan jangan lupa cek izin edarnya. Jadi kayak gitu, dan teman-teman harus hati-hati ya, jangan dianggap sepele ya. Indonesia itu sudah hari ini udah 69 kasus positif. Ya, 69 kasus guys. Jadi dan yang meninggal juga sudah berapa? Dua ya. Sampai per 12 Maret ini. 12 Maret. 14 Maret ini. Jadi per 14 Maret ini sudah 69 kasus dan 2 yang dinyatakan meninggal. Betul. Jadi dan ini sih Pak, yang lagi happening banget ini kan sekarang itu beberapa daerah itu kondisinya malah beberapa pemerintah daerah itu sudah menetapkan bahwa daerahnya itu di lockdown. Kayak seperti di Solo, Surakarta ya. Jadi teman-teman info terbaru dari Surakarta itu aktivitas semua di lockdown gitu. Jadi kayak dihentikan sementara beberapa waktu karena ya terkait virus ini gitu teman-teman. Jadi yang saya tanyakan itu kenapa baru hanya Surakarta, kenapa baru hanya Solo gitu Pak? Wah, dari pemerintahnya itu sendiri apa namanya ya, maksudnya apakah memang belum ada warning dalam tanda kutip ayo semuanya apa gitu? Sebenarnya warning sudah mulai disampaikan oleh teman-teman dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui media center COVID-19. Itu biasanya dokter terawan, ada dokter Agus ya yang menyampaikan. Nah saat ini memang yang sudah di lockdown atau dihentikan seluruh aktivitas, nggak boleh ada yang keluar masuk saat ini di Surakarta. Karena Surakarta sudah mengkhawatirkan dan kemungkinan akan beberapa wilayah juga akan dilakukan lockdown. Cuma nggak usah khawatir, Bapak Ibu sekalian, nggak usah khawatir. Yang penting punya satu, jaga kebersihan. Jangan lupa setiap kali mau makan, beraktivitas, cuci tangan, pakai hand body wash atau enggak pakai sabun lah minimalnya. Kalau sekarang ada hand sanitizer ya, mudah-mudahan hand sanitizer di kota Bapak Ibu nggak harganya tinggi-tinggi ya. Ya mudah-mudahan ini teman-teman apotek itu bisa mengendalikan harga tersebut. Nah, rutin seperti itu, gaya hidup yang sehat, jangan lupa olahraga, tapi olahraga cukup ringan-ringan, jangan beraktivitas dengan berkumpul dengan banyak orang. Tapi saat ini pemerintah Indonesia sudah melakukan pengumuman sebenarnya, tinggal ditunggu informasi selanjutnya dari teman-teman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi itu guys, intinya adalah jaga imunitas kita ya. Nah, terus terkait tadi apa Pak Jri itu menyampaikan bahwa ada sanitizer dan
Sebelumnya kan kita sampai viral banget itu. Harga masker, sanitizer sekarang. Nah itu seperti apa Pak? Nah kan Pak Fajri ini juga kan berpraktek di klinis. Tanggapan dalam tanda kutip miring terkait apotek-apotek yang wah katanya menjual masker dalam tanda kutip ya, itu yang tinggi banget sampai gimana itu seperti apa tanggapannya? Oke, baik tanggapannya dan meluruskan pandangan ya. Oke, meluruskan pandangan teman-teman. Jangan pernah dengarkan kalau apoteker itu menipu. Kurang tepat sekali teman-teman sekalian. Karena seluruh masker ataupun hand sanitizer yang ada di apotek itu sebenarnya sudah di screening langsung. Kita nggak beli secara bebas lewat pembelian online. Karena produk-produk yang masuk ke apotek itu harus ada izinnya, terus siapa yang mendistribusikannya, tentunya harusnya PBL. Dan untuk harga yang saat ini meninggi sebenarnya bukan permainan dari teman-teman apoteker atau teman-teman yang ada di apotek. Memang sudah berasal dari sananya aslinya. Dari sananya sudah tinggi, kita gimana lagi mau jual berapa ini sebenarnya? Kita sementara ini kebingungan gitu ya, kebingungan apalagi stok masker yang ada di Indonesia itu sudah luar biasa sekali menipis gitu. Jadi kalau ada stigma, kalau apotek itu menimbun, saya rasa kurang tepat. Kalau yang dianggap menimbun mungkin untuk oknum-oknum tertentu, tapi yang jelas saya pastikan bukan apoteker. Dan kemarin saya klarifikasi yang pemberitaan di salah satu media televisi ya, itu yang menyatakan katanya apoteker nih yang melakukan penimbunan sambil berbok-bok, masya Allah, itu bukan. Itu bukan apoteker teman-teman sekalian. Sekali lagi bukan apoteker, itu sudah diklarifikasi oleh stasiun televisi tersebut bahwa itu bukan apoteker, dan itu mudah-mudahan tidak terjadi lagi misinformasi seperti itu ya. Sama baik kita seperti ini yang pertanggungjawabkan gitu ya. Nah itu guys, jadi ya terkait pandangan harga masker dan sanitizer. Jadi ya intinya apa ya? Pandangan seperti itu sudah dijelaskan sama Pak Fajri bahwasanya ya mungkin itu hanya oknum yang memanfaatkan, dan sekali lagi dipastikan bahwa itu bukan apoteker. Betul. Iya. Mantap. Nah, ya seperti itu. Jadi itulah dinamika yang saat ini lagi happening gitu teman-teman. Jadi sekarang saya mau lebih bertanya. Mau bertanya itu apa ya, dinamika kita sebagai apoteker praktek di klinis itu seperti apa? Soalnya saya pribadi kan kebetulan belum praktek di klinis. Nah itu seperti apa? Oke, praktek dan itu suka dukanya ya sama. Ya, suka dukanya jadi apoteker klinis itu banyak sukanya ya banyak dukanya sebenarnya ya. Sukanya kita hampir setiap hari ketemu dengan pasien, melakukan visit, diskusi langsung dengan pasien. Jadi kita tahu kondisi langsung pasien tersebut, kondisi klinisnya itu seperti apa. Dan kita yang mengatur terapinya di situ. Dan enaknya kita juga bisa jadi motivator dadakan teman-teman. Tapi motivator dadakan buat pasien-pasien tertentu ya. Saya masih ingat waktu itu saya visit di salah satu IRNA, instalasi rawat inap khusus penyakit kardiovaskuler ya, di pusat jantung terpadu. Ya, kita tugasnya apoteker selain kita mengedukasi obatnya juga memberikan semangat. Ayo bapak itu usianya masih 17 tahun, gak boleh patah semangat, penyakit jantung itu pasti sembuh. Nah, kita harus motivasi itu. Dukanya teman-teman sekalian, kalau ada kasus interaksi dan kita harus menyamakan persepsi dengan teman-teman medis, itu luar biasa sekali. Teman-teman harus beradu argumen, bukan adu argumen ya. Lebih tepatnya harus diskusi langsung dengan teman-teman dokter spesialis ya, untuk menentukan pengobatan apa yang tepat untuk pasien tersebut itu sih. Terus banyak yang lainnya sih. Ya, oke guys, jadi seperti itu ya tanggapannya suka duka di klinis ya. Mungkin baru di rumah sakit atau memang ini kan jadi ya Fajri kan praktiknya itu luar biasa ya. Jadi selain di rumah sakit tadi di apotek. Nah, suka dukanya di apotek itu seperti apa? Di apotek, waduh, terutama nih kita masih baby born usiness ya. Di apotek masih belum lama kita berdiri ya. Sukanya ya baru berapa ini? Baru berapa? 2 bulan. Oh, 2 bulan. Bulan Januari kita awal tahun Januari akhir Pati Pharma berdiri. Sekarang bulan Maret ya. Bulan Maret pertengahannya.
Jadi kita harus cari pangsa pasar dulu teman-teman sekalian. Apotik pertama kali berdiri itu nggak langsung rame teman-teman sekalian. Gimana caranya kita harus mempromosikan, mengambil hati masyarakat agar mereka percaya dan datang ke kita. Dan itu yang tinggi gitu, agar mereka trust, punya tingkat kepercayaan yang tinggi kepada kita. Nah, sukanya kalau teman-teman bisnis apotik, tentunya teman-teman bisa nentuin gaji teman-teman sesuka hati, mau omset, mau gajinya tinggi, mau gajinya rendah, itu tergantung ikhtiar teman-teman sih. Namanya juga bisnis, usaha, dan mudah-mudahan saya doakan teman-teman yang dengerin podcast ini bisa segera bangun apotik deh ya. Amin. Punya cabang di mana-mana, dan jangan lupa sedekah. Nah, itu kuncinya guys. Kuncinya sedekah. Oke, berbicara tadi masih baby born business. Jadi mungkin teman-teman nih yang fresh graduate, baru lulus banget nih, anget-anget baru lulus banget nih, pengen itu punya ya bikin apotek sendiri atau pengen praktek di klinis, punya branding sendiri, gitu kan. Kayak Pak Jiri kan dulu setahu saya juga punya bisnis Sam Corp. Nah, itu juga itu luar biasa. Gimana sih biar kita punya branding sendiri untuk bisa praktek misal di apotek, itu branding itu sendiri seperti apa? Graduate ya. Nah, buat teman-teman fresh graduate yang kepengen banget bangun apotek atau membranding apotek itu, sebenarnya kuncinya sederhana teman-teman. Teman-teman jangan takut bisnis ya. Jangan takut bisnis. Anggaplah, masih ingat dengan almarhum Bob Sadino. Orang cerdas itu terlalu banyak mikir untuk melakukan sebuah bisnis. Tapi orang bodoh, dia tanpa berpikir tapi dia akan segera melakukan bisnis. Saran saya buat teman-teman yang pengen segera terjun ke apotek, segera terjunlah. Tapi ada satu kunci teman-teman sekalian. Nah, kuncinya apa? Kepengen tahu caranya bikin apotek tanpa modal. Ini baik tanpa modal. Apakah harus modal? Kalaupun modal berapa? Kalau enggak itu gimana? Enggak, saya kasihnya tanpa modal aja. Fresh graduate itu biasanya uang kantong sakunya masih minim. Bahkan nggak ada. Masih belum punya. Mau minta orang tua udah lulus ya. Nggak minta mau dari mana? Makanya masalah. Apalagi yang kepengen nikah. Itu kalau bingung. Kalau bingung gitu. Tapi ini tanpa modal teman-teman sekalian. Kepengen tahu? Saya bagikan ceritanya. Sekarang gitu teman-teman sekalian. Teman-teman kepengen bangun apotek itu nggak harus tempatnya itu milik kita sendiri. Teman-teman usahakan cari tempat yang strategis di kota mana atau di daerah mana. Tapi saran saya carilah daerah perifer. Tapi di situ ada pusat perekonomian. Misalnya pasar kayak apotek Fatih Pharma dekat sama pasar. Ya. Nah, kenapa saya sarankan cari perifer? Kalau perifer di daerah-daerah tersebut itu belum ada persaingan yang terlalu ketat dan teman-teman bisa mengambil profit tinggi. Dan satu lagi, orang-orang di daerah perifer itu bodoh amat masalah obat, dan mereka lebih cenderung nggak masalah obat itu harganya mahal, yang penting manjur teman-teman sekalian. Nah, saran saya cari tempat yang strategis di wilayah tersebut atau daerah perifer, tentukan lokasinya. Kalau sudah nemu, negosiasi dengan pemilik bangunan tersebut, dengan owner bangunan tersebut. Caranya gimana? Kita tawarkan skema bisnis yang diajarkan Rasulullah, yaitu bagi hasil teman-teman sekalian. Nah, bagi hasil, misalnya persentasenya ya, bagi pemilik ownernya adalah 3%. Nah, sekian persennya sisanya adalah 97% adalah milik kita. 3% dari laba bersih. Nah, itu nanti yang diberikan ke ownernya, bisa setiap bulan atau setiap tahun. Jadi teman-teman nggak harus menyewa, membayar di awal. Nah, kebanyakan orang-orang yang fresh graduate, mereka lebih sukanya ngontrak. Padahal ngontrak habisin banyak. Gak kebayang fresh graduate guys, mau ngontrak 1 tahun 7 juta langsung dibayar di depan. Nah, mau cari dari mana? Kita adalah langkah strategis, aja mereka kerjasama. Tanda tangan di atas materai kita sampaikan, kita akan memberikan 3% dari laba bersih itu kepada owner. Insya Allah mereka percaya dan kita akan mendapatkan lokasi tersebut. Satu lagi, mesti teman-teman bingung gimana caranya bikin infrastruktur biar segede ini. Ini teman-teman mesti pikir, wah, bikin apotek segede itu, depannya ada kacanya,
belakangnya ada raknya, mesti ngabisin banyak uang. Tapi padahal itu tanpa modal juga. Yang teman-teman fresh graduate dan terutama mungkin saya sih itu gimana gitu caranya? Tanpa modal. Oke, ini sedikit tips ya, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya sih lagi mudah-mudahan teman sebelah nggak dengar ya. Ada salah satu perusahaan BUMN, beliau punya banyak franchise apotek teman-teman sekalian. Punya banyak franchise apotek, dan apotek itu kodarullah setiap tahunnya itu ganti interior. Jadi interior yang lama itu dibiarkan begitu saja teman-teman sekalian. Jadi nggak dimanfaatkan. Nah teman-teman, nanti saya akan kasih tahu sebenarnya di session berikutnya ya. Ini lebih ke kalau perlu kita adakan seminar. Gimana caranya bikin bisnis apotek tanpa modal. Itu bisa nanti mungkin lanjutan dari ini mungkin bisa kita bikin seminar kalau teman-teman semua tertarik memang nanti mungkin kita akan diskusi. Tapi saya kasih tahu dulu. BUMN itu jadi ada barang-barang interior yang nggak kepake teman-teman. Dan itu teman-teman itu bisa bayar bertahap. Sesuka hati, bisa bayar bertahap. Jadi interior ini adalah dulunya franchise-nya apotek salah satu BUMN di negara ini. Bayarnya bertahap teman-teman. Jadi sembali kita jualan, sembali kita melunasin pembayaran interior itu. Jadi di awal teman-teman nggak perlu ngeluarin banyak uang gitu deh. Nggak perlu ngeluarin banyak uang. Misalnya kalau orang-orang awam yang pengen beli apotek kan butuh jebret 100 juta, 200 juta. Kebanyakan memang seperti itu. Biasanya kayak gitu ya. Itu mungkin. Padahal ada cara yang lebih simpel. Jadi tanpa modal, jadi modal kita adalah negosiasi, komunikasi teman-teman sekalian. Nah berikutnya, udah kita bahas interior ya. Termasuk neon box teman-teman, itu juga X dari franchise-nya apa tuh? BUMN itu bisa dibeli, bisa dicat sendiri. Bisa. Tinggal pesan ke mereka, tinggal mau dicat warna apa. Enaknya gitu, kacanya pun itu adalah bekasnya mereka. Jika kebetulan kacanya juga masih bagus, nanti deh Mas Roni suruh ngambil shoot gambarnya ya. Nanti guys, setelah ini gua akan review sedikit Fatih Pharma itu seperti apa, dan apotek, salah satu apotek yang berdiri atau bikin tanpa modal guys. Bayangin itu guys. Tertarik bukan? Biasa. Lanjut lagi, yang belum dibahas obatnya. Nah itu tadi udah bahas stok lokasinya tanpa modal ya. Terus interiornya juga udah tanpa modal karena kita bisa bayar bertahap dari break even point atau balik modal dari nilai apotek itu ya, yang bisa dibayarkan secara bertahap. Nah PBF atau obat-obatan ini. Nah obat-obatan ini teman-temannya awal mesti mikir kita harus beli dulu di awal. Langsung beli jebret karena semua PBF katanya nggak semuanya langsung mempercayai. Itu Pak, pertanyaannya benar menjadikan misalnya kita udah punya bangunan, udah punya interior, izin udah ada. Cuman bagaimana nih kita buat menuhin produk di apotek kita itu, cara mengundang mereka dan atau membuat mereka percaya sama kita itu seperti apa? Biar di apotek itu ada produknya gitu. Ada produknya. Padahal teman-teman sekalian, gak semua PBF itu menerapkan prinsip seperti itu. Atau harus bayar dulu di depan, misalnya 3 bulan kas baru bisa tempo ya. Ada yang seperti itu. Padahal gak semuanya seperti itu. Nanti kalau misalnya kita ada seminar lanjutan, saya kasih informasi PBF mana yang bisa memberikan langsung obatnya, bahkan ada kuota sampai 60 juta untuk memberikan obat-obat ini secara free, dan teman-teman bisa bayar bertahap setiap kali inkaso. Jadi teman-teman gak harus mengeluarkan uang di depan atau modal di depan ya. Makanya saya bilang tanpa modal di depan ya berikutnya ada modalnya. Cuma di awal di depan gitu ya. Saya sekarang fresh graduate itu mikirnya bangun aku. Jadi harus nyiapin dana di awal 200 juta misalnya. Nah itu kan sampai berapa bulan kalau ngumpulin dan di mana dulu ya. Dan nanti teman-teman, jadi ada beberapa PBF yang siap mendistribusikan obat tanpa harus bayar di awal. Jadi mereka bisa langsung tempo pembayarannya, sehingga seluruh obat yang ada di sini atau di apotek teman-teman yang besok akan berdiri bisa langsung lengkap 100% seperti apotek-apotek yang sudah 10 tahun berdiri. Mantap, luar biasa nih guys, luar biasa. Nah kemudian
berarti untuk komunikasi awal dengan PBF-nya itu mengundang mereka atau via apa? Jadi kita langsung ketemu langsung ya, hubungi kepala cabangnya sih. Kita hubungi kepala cabangnya, kontak, dan mereka suruh visitasi kapal kita, lokasinya di mana dan sebagainya. Kita menyerahkan berkas persyaratannya ya untuk order dan sebagainya. Kalau udah lengkap, insya Allah teman-teman PBF di sana akan percaya dan langsung memberikan amanah. Dan pesan saya yang penting teman-teman ketika diberikan kesempatan untuk pembayaran tempo harus benar-benar komitmen sesuai. Tapi saya belum 100% karena udah diproduksi sekali lagi gitu sih. Jadi jangan takut-takut ya, ingin apotek itu ringan, nggak usah pakai modal di awal 200 juta. Kita besok mudah-mudahan bisa bikin seminar di kota-kota besar deh ya, biar kita bisa bikin apotek. Amin. Insya Allah kita minta doanya juga buat teman-teman semuanya. Nah, dari diskusi panjang tadi yang mungkin banyak, jadi biar buat motivasi teman-teman semuanya, apa sih sebenarnya yang udah dicapai sama Apoteker Fajri ini? Pencapaian apa? Pencapaian di setelah lulus berpraktek itu pencapaian yang udah didapat. Boleh dia baru soalnya dikira pamer. Ini bukan pamer ya teman-teman semuanya. Jadi ini hanya untuk buat motivasi teman-teman semua biar setelah lulus atau yang masih baru masuk biar semangat ya kuliahnya, atau yang lagi menuju profesi lagi PKPA dia lebih semangat lagi gitu loh, karena ya seperti itu gitu. Tantangannya itu kan semakin tahun semakin meningkat. Iya. Buat motivasi aja sih. Capaiannya itu udah apa aja gitu. Ya aku udah mulai hari ini Allah menarakan satu apotek ya di daerah Sirangkol. Terus berikutnya kita ada outlet sebenarnya, outlet desain khusus namanya Aku Desainku ya. Oh iya. Bisa lihat di Instagramnya Aku Desainku. Nanti di sini ya, Aku Desainku. Nah itu salah satu unit bisnis yang kita miliki yang hari ini insyaallah sudah dipercaya di 4 negara untuk melakukan desain. 4 negara itu mana? Australia, Prancis, Indonesia, Amerika. Jadi teman-teman 4 negara guys. Order kita desainnya, branding logo terutama. Nah terus berikutnya qadarullah gimana ya? Memang kalau rezeki udah menikah itu luar biasa mengalir ya. Mas Romi saya doakan segera menikah. Amin. Insyaallah. Ada beberapa odong-odong kami di rumah. Ya nanti sebutkan odong-odongnya. Nah, ya, sebut saja mobil Pak. Enggak, mobil ini baru. Enggak odong-odong aja mobil, odong-odong aja. Butiran debu lah. Butiran debu naik odong-odong. Setiap hari kita naik odong-odong. Terus ada kafe sih di satu tempat. Ya, kafe. Berarti bisa disebutin ulang nih Pak. Ada Aku Desainku, Aku Desainku, terus kemudian Fatih Farma, kemudian odong-odong atau mobil nanti buat tunjukin ke teman-teman semuanya. Kita off-road Nanti ya. Jadi setelah ini kita akan coba odong-odongnya Apoteker Fajri dari hasil capaian tanpa modal. Ya Allah. Dan teman-teman saya pesankan kalau mau buka bisnis hindari riba, jangan berani-berani hutang bank ataupun ya pokoknya segala macam riba deh. Pokoknya bisnis di awal jangan pernah hindari sama riba. Saya sarankan riba, mau beli mobil kayak mau beli kendaraan, mau beli bangunan jangan pakai riba. Persen saya jangan pakai. Kalau bisa langsung cash saja. Saya sarankan cash. Kalau nggak bisa cash, sekarang ada lembaga syariah yang bisa nabung dulu. Iya nabung dulu sih, tapi dalam bentuk emas ya. Iya dalam bentuk emas ya. Saya nabung riba. Jadi itu beberapa sih banyak pencapaian atau target pencapaian selanjutnya ini apa? Istri udah ada, odong-odong udah ada, anak udah ada, mau apa lagi? Ada beberapa pemain cita-cita besar jadi pengen bangun pondok pesantren. Jadi hasil dari kita ada bisnisnya namanya Fatih Group ya. Jadi ada tadi desain apotek dan sebagainya. Terus sama juga ada sih. Nah kita kepengen cita-cita besar kita pengen bangun pondok pesantren sama bangun masjid sih. Bangun masjid yang kita jadikan amal jariah kita, simpenan kita, jangan sampai kita jadi orang kaya tapi gak bermanfaat buat orang lain. Nah, gitu. Luar biasa. Dan mohon doanya mudah-mudahan kita bisa bikin klinik. Insya Allah namanya Klinik Fatih Medika.
ending pointnya mudah-mudahan rumah sakit Fatik Medika dan ada cabang apotek beberapa gitu sih kepenginnya. Aduh Allah, mudah-mudahan. Jadi mohon doanya juga guys, pencapaian seterusnya dan mudah-mudahan ya saya juga dilibatkan. Amin. Oke, kita bisa mau sharing-sharing gitu. Apa kita bisa jangan PT apa? Oh enggak. Langsung aja. Jadi itu teman-teman, target dan pencapaian ini terakhir sih Pak. Jadi apa sih gitu Pak? Setiap kesuksesan itu kan pasti ada pencapaian dan pencapaian itu kan tidak mungkin langsung jadi. Pasti ada proses, ada ya lika-liku lah, asam manis, pahit dan lain sebagainya. Itu tuh seperti apa sih Pak? Dari pencapaian yang udah dicapai gitu. Jadi ya ibarat kata perjuangan untuk mencapai sampai di titik ini itu seperti apa? Perjuangannya luar biasa sekali teman-teman. Saya di awal menikah ya. Tahun berapa ini? Wah, baru berapa tahun? 2000 berapa gitu saya nikah ya? 2018 ya. Masih semester 7. Oh iya kan masih kuliah. Lulus 2018. 19. Apotek kan 2019. Kan 3,5 tahun. Iya, 2018. Kan masuk 2014 jadi guys, jadi 2014 kita masuk. Kan mungkin 2018 tengah dia qadarullah udah lulus duluan gitu. Nah, terus nikah pas ketika kuliah. Enggak ding, keluar dari kuliah soalnya enggak boleh nikah di tempat perkuliahan. Iya. Kawan. Nah, itu kalau di kuliah itu enggak boleh ya, enggak boleh. Belajar. Saya masih ingat teman-teman sekalian di awal menikah itu kita kan nikah pas ketika kuliah. Istri masih kuliah, saya masih kuliah. Sama-sama semester 7 waktu itu. Perjuangan ya. Kita berarti istri juga sangat adik kelas. Oh, adik kelas dulu luar biasa. Semester 6 waktu itu ya. Iya, berarti 6 atau 5 gitu ya. Sama adik beda kelas. 1 tahun. Iya, jadi saya milih buat nggak pacaran sih lebih baik nikah gitu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman jangan pacaran. Iya. Jadi mau cerita awal ketika menikah. Mungkin teman-teman sekarang lihat yang nyata seperti ini ya, tapi perjuangan kita menuju sana luar biasa sekali. Saya masih ingat mau buka puasa, kita ngumpulin recehan 500, ada sekitar 5.000 rupiah buat beli menduan. Kita makan puasa, buka puasa bareng sama istri. Nah, pernah juga, saking kita waktu itu masya Allah belum ya masih butiran debu, hari ini juga masih butiran debu, dulu juga butiran debu gitu ya. Kita masih butiran debu ya. 5.000 buat beli menduan, dan hari berikutnya kita nggak punya uang. Jadi waktu itu kita berusaha, qadarullah kita ada salah satu teman yang mengamalkan untuk bikin usaha. Waktu itu keripik kentang, masih ini sama potato. Nah, sama ini guys, salah satu produknya. Sama potato. Kita bikin usaha jualan keripik teman-teman. Jadi jualan keripik kita muter-muter di kampus, jualan keripik, istri juga jualan, saya juga jualan keripik. Pas ketika semester 7 itu apoteker pun saya jualan keripik, masih jualan keripik. Sampai suatu ketika kita diberikan ujian, saya kecelakaan teman-teman sekalian dan koma. Iya, koma. Dan saya di waktu itu pas kuliah saya kerja di salah satu perusahaan properti di daerah Purwokerto dan saya dipecat teman-teman sekalian. Dipecat, istri lagi hamil. Terus waktu itu saya sekarat di salah satu rumah sakit di Purwokerto dan betapa shocknya gitu ya. Dan waktu itu ada satu harta yang saya punya teman-teman sekalian, laptop, cuma punya laptop. Nah waktu itu saya mikir gimana caranya laptop bisa menafkahi keluarga saya di hari berikutnya. Akhirnya terciptalah salah satu bisnis yang sampai hari ini berdiri, namanya Aku Desainku. Ya, Aku Desainku itu dipikirkan malam-malam oleh itu. Jadi kita saking bingungnya nggak punya uang buat beli beras nggak punya, buat beli makanan juga nggak ada, buru-buru beli mobil atau motor-motor gitu lah. Nggak kepikiran bangun apotek pun waktu itu nggak kepikiran bangun beras gitu ya. Apalagi waktu itu, soalnya nggak pernah kepikiran bangun beras. Punya satu laptop, kita mikir sama istri. Kebetulan istri suka juga gambar, saya juga suka gambar. Waktu itu kita kepikiran. Nih, gimana ya kalau kita bisa jadi jualan gambar, desain gitu. Waktu itu desainnya saya jelek banget teman-teman. Masa hari ini juga masih jelek sih sebenarnya. Nah, kita jualan gambar, kita share di salah satu website internasional namanya, sorry aja sebut aja freelancer.com.
kita ikut kompetisi desain logo dan gue dulu kita bolak-balik nggak lolos. Udah bolak-balik nggak lolos. Sebenarnya nggak lolos, cuma 1 kali lolos sih. Dapat logo nilainya waktu itu 2.500.000 dari Australia. Nah logo salah satu logo deh, dan nanti saya sharing deh. Nah dapat itu terus berkembang, kita akhirnya bikin platform di Instagram, namanya Aku Desainku, di Facebook kita branding. Terus ya dari situlah kita jualan gambar lewat Instagram, dan salah satunya dari jualan Instagram itu qadarullah waktu itu kepikiran, ya Allah hamba hari ini bolak-balik mudik butuh kendaraan untuk bawa anak dan istri, dan bulan berikutnya pada kita dapat tender dari salah satu perusahaan telekomunikasi di Surabaya. Kita dapat tender senilai, mohon maaf jangan dikira sombong, nilainya qadarullah 40 juta. 40 juta itu ya udah buat belikan odong-odong itu Luar biasa. iya 40 juta itu. Terus kita bangkit dan kita ngumpulin modal buat bikin ya warung lah, sebut saja warung, jangan kafe ya, kafe terlalu tinggi, warung aja lah ya, warung. Terus bangun berikutnya kita bikin apotek dengan ya keterbatasan tadi yang tanpa modal tadi ya gitu. Nah terus jangan pernah kira hari ini saya seperti ini seperti membalik kanan, itu enggak, butuh proses yang panjang banget. Dan teman-teman dengan manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Dan jangan lupa teman-teman, di awal menikah biasanya ujian pertama itu ekonomi loh. Jadi kamu besok menikah ada Itu ujian pertama biasanya ekonomi. Biasanya sih gitu. Tapi mudah-mudahan Romi karena sudah di perusahaan X, mudah-mudahan nggak merasakan. Cukup saya saja yang merasakannya. Amin. Gitu sih Ron. Berarti itu dibilangnya suka dukanya Pak? Iya benar. Nah terus buat sampai bertahan gitu, pasti kan ada tips gitu, saling menguatkan kan, antara satu sama lain, menguatkan diri juga. Iya. Apa sih yang tipsnya gitu buat teman-teman semua gitu? Buat Kan tadi kalau di masa sulitnya tips buat memang meyakinkan diri, saling menguatkan itu seperti apa? ya menguatkannya yang jelas kita karena suami istri ya, kita harus saling terbuka, saling memberikan semangat satu sama lain. Saya dulu pas ketika sekarang di rumah sakit 1 minggu, mohon maaf saya koma, nggak sadar dan pernah divonis meninggal juga. Salah satu vonis meninggal. Dan istri waktu itu lagi ngandung, waktu itu istri Fatih usia 5 bulan masih kecil si Fatih. Nah, terus ya berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita dekat dengan Allah, insya Allah kita pun akan semakin kuat ya. Ikatan keluarga kita akan semakin kuat. Dan mohon maaf, angka perceraian di Indonesia sebenarnya sebagian besar karena ekonomi Ron. Sebenarnya bukan karena ekonominya, tapi karena keimanan kita yang kurang kuat gitu. Akhirnya digoda setannya suka, setan apa suka kalau teman tadi dicerai. Nah, makanya teman-teman yang umur masih muda, yang muslim terutama, jangan lupa setiap hari atau setiap minggu deh minimal ikut kajian. Kalau enggak dengerin kajian, ya minimal gitu. Kalau udah punya istri atau suami gitu, dengerin kajian bareng-bareng di depan laptop misalnya, kita dengerin bareng-bareng sama anak gitu sambil mendengarkan kajian itu, insya Allah itu akan menguatkan sekali, menguatkan keluarga kita. Jadi teman-teman akan tambah kuat gitu. Karena bagaimanapun sehebat apapun kita itu tetap butuh masukan dari orang lain. Salah satunya lewat kajian itu seperti ya ibarat baterai yang harus setiap hari dicas gitu. Biar selalu semangat kan dicas terus. Biar selalu semangat, diisi ketika kosong. Pasti kan namanya manusia kan, naik turunnya iman itu pasti ada. Iya. Cuman bagaimana kita untuk mengisi lagi sampai penuh, jangan sampai malah padam. Nah itu ketika padam setan masuknya itu justru yang ngeri sekali. Nah jadi itu guys, sedikit tips buat teman-teman semua yang harus selalu semangat. Dan satu hal yang saya unik guys, jadi dari saya awal ketemu dengan Fajri ini, ketika Fajri ini saya pernah datang ke kosannya waktu itu, yang di gang sempit itu. Nah yang di gang sempit itu masuk. Paling murah kos-kosannya. Kalau Roni kos-kosannya bagus. Enggak ada. Sama kos-kosannya masih ada. Saya masuk ke kos-kosannya, ya dibilang
tapi ada satu hal yang sangat menyentuh hati saya. Jadi saya begitu masuk ke kamar kosannya gitu kan, saya melihat sudut-sudut kamar itu ada satu kata yang saya sendiri sangat luar biasa. Mungkin ini salah satu caption yang selalu dibawa butiran debu ini. Itu adalah manjada. Itu guys. Jadi Fajri ini ya itu, ketika kita yakin, kita bersungguh-sungguh, itu pasti Allah selalu ngasih jalan. Betul. Itu guys. Jadi yang saya dapetin dari Apteker Fajri ini tuh dari zaman kuliah tuh konsisten ya. Keinginannya itu, mimpi-mimpinya sampai bisa tadi ke 7 negara, bisa sampai di posisi ini pun, ya itu saya melihat sendiri, menyaksikan sendiri bahwa memang segala sesuatu untuk mencapai titik puncak itu ya harus punya di dasar yang kuat dan harus punya fondasi yang kuat. Jadi saya lihat fondasi kuat ini Fajri sebelum berkeluarga ya, itu ya dilihat dari manjada wajahnya itu guys. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan ada jalannya. Itu sih. Nah, kemudian sharing-sharing lagi. Kita kan sebelum dinyatakan lulus sebagai apoteker pasti yang melewati yang namanya UKAI ya, UKAI atau UKAI gitu. Jadi apa sih tips dari Apteker Fajri menghadapi UKAI? Jadi teman-teman semua nih yang masih lagi PKPA mungkin atau baru masuk perkuliahan, targetnya kan pasti lulus UKAI kan, itu biar bisa dinyatakan sebagai parameter lulus sebagai apoteker. Nah, dari Apteker Fajri ini dulu kalau flashback lagi mungkin 1-2 tahun yang lalu kali ya? Iya, 2 tahun yang lalu itu seperti apa? Tips untuk lulus UKAI? Ada 2 tips yang harus kita tempuh teman-teman sekalian. Yang pertama adalah spiritual, yang kedua non spiritual. Saya bahas spiritual dulu. Teman-teman, spiritual ini sangat berpengaruh. Mau sehebat apapun, secerdas apapun, kalau teman-teman spiritualnya bagus, kedekatan teman-teman sama Allah yang Maha Pencipta itu kurang bagus, mau sehebat apapun, seperti PK setinggi apapun, ya kayaknya susah untuk lulus UKAI sepertinya. Nah, yang pertama teman-teman sebelum ujian UKAI, bangun dulu kedekatan dengan Allah. Minimal deh yang hobi tahajud yang hobi puasa sebentar puasa, duhanya ditinggalin. Terutama jangan lupa minta restu ke kedua orang tua, terutama ibu teman-teman. Minta doain sama ibu, minta doain sama bapak atau abahnya atau ayahnya gitu ya. Minta doain, dan kita juga berikhtiar gitu. Rutin membaca Quran yang muslim ya, setiap hari jangan cuma baca Qurannya menjelang UKAI doang ya. Tahajudnya jangan cuma menjelang UKAI doang ya. Itu harus rutin, itu konsisten teman-teman sekalian. Ya mumpung sekarang yang lagi pada PKPK tuh segera bertobatlah. Itu guys. Pada tobat ya. Mudah-mudahan tobat sih memang sudah fasenya gitu. Nah itu kalau spiritual kayak gitu sih. Nah kalau non spiritual, kalau saya jujur lebih belajar kasus itu, kasus penyakit itu banyak sekali sih ya. Kalau di angkatan saya, di angkatan 24, soal UKAI itu kasusnya sebagian besar kasus infeksi ya. Di soal infeksi, kasus infeksi, dan itu qadarullah sudah kami dapatkan materi-materi itu ketika di rumah sakit, di puskesmas, ataupun di apa PKPA. Jujur aja saya belajar ketika saya PKPA. Jadi di rumah sakit saya belajar tentang klinis obat-obatan dan lain sebagainya. Karena mohon maaf, ketika belajar di rumah sakit itu hampir 80% keluar di soal-soal UKAI, terutama infeksi itu yang tadi saya sampaikan gitu ya. Interaksi juga muncul di soal UKAI. Terus kalau teman-teman di industri ya, soal industri juga banyak keluar. Saya dulu karena saya ambilnya peminatannya adalah klinis, belajar industrinya sedikit, saya belajar dari teman-teman industri yang PKPA di industri, jadi selain dari mereka. Kemudian ya pokoknya pelajari undang-undang juga, pelajari materi-materi itu, dan jangan belajar kebut semalam. UKAI-nya besok, nanti baru belajar. Gak bakal bisa. Berat. Soalnya berapa sekarang? 200 soal 200 menit. 200 menit? Iya. Satu soal 1 menit. Masya Allah.
luar biasa apoteker gimana ya? Pusing ya, ada pusing juga ya. Kurang luar biasa apa lagi coba apoteker? 200 soal, 200 menit. Nah, masya Allah. Ini kuliahnya mahal pula. Ups, Oh iya. Pokoknya belajar kita jangan kebut semalam lah. Setiap hari, pokoknya teman-teman pun lagi PKPA tuh, yang PKPA nih ya, khususnya belajar di materi-materi itu gitu. Karena pas saya menjelang UKI, dulu jujur hamil satu saya nggak belajar sih. Cuma pagi harinya sih sempat review aja, cuma baca-baca sekilas tapi nggak saya dalam secara detail gitu. Karena sudah jujur aja itu dari belajar itu ketika masa-masa PKPA gitu ya. Jadi kalau teman-temannya yang PKPA yang serius, jangan macam-macam. Jangan jalan-jalan terus, mentang-mentang di kota orang jalan-jalan. Nah, gitu lah. Gitu. Oke guys, jadi itu iya tipsnya ya guys. Jadi dari apoteker ini tipsnya itu hanya ada dua, spiritual dan non spiritual. Bagaimana membangun kita untuk kedekatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan spiritual itu sebagai ikhtiar kita belajar, jangan sampai belajar itu SKS ya. Iya. Semalam itu justru benar-benar berat kan. Kalau bisa ya, tadi yang udah disampaikan juga itu ketika PKPA nih kan, PKPA itu bisa dibilang santai lah ya. Iya. Bisa dibilang bukan santai. Santai. Masa-masa santai. Ya mungkin boleh jalan-jalan ke jurnal. Nah cuman manfaatkan nih model belajar dimulai dicicil dari sekarang gitu. Betul. Bisa buat bikin grup kelompok, sharing gitu kan, itu bisa teman-teman. Dan sedikit review, kalau ini kan tadi angkatan 2019 ya, awal ya? Iya, 2019 awal Januari kan gitu. Nah, itu lebih banyak soal-soal infeksi teman-teman. Tapi begitu masuk angkatan kita, jujur jauh banget dari infeksi. Kan ada yang namanya patokan itu blueprint bukan ya? Ya blueprint UKAI. Jadi teman-teman di situ ada presentasi untuk bobot soal berapa jumlahnya gitu kan. Itu kan presentasinya itu kan seperti biasa banyak di infeksi. Dan memang oke, kalau di angkatan pelajaran memang keluar gitu kan. Banyaknya di infeksi. Tapi jujur pas angkatan kita angkatan 2019 bulan Juli itu yang namanya soal infeksi itu jarang teman-teman. Jarang ya. Malah mungkin beberapa soal. Ya. Nah, jadi kalau angkatan kita itu lebih ke farmaekonomi teman-teman. Farmaekonomi. Iya. Di soal-soalnya itu efektif ke kayak gitu. Jadi lebih banyaknya di situ ya. Makanya materi yang lain juga ada gitu. Cuma kan lebih titik beratkannya banyak soal-soal yang munculnya lebih di farmaekonomi gitu. Entah mungkin lagi itu periode lagi zaman ekonomi aja entah berapa. Jadi mungkin blueprint sebagai patokan acuan nggak apa-apa gitu kan. Cuman kalau teman-teman semua maksimalin di setiap materinya gitu. Iya. Meskipun bobot presentasinya kecil, tapi tetap semua dimaksimalin. Ya, betul. Karena ya setiap angkatan setiap tahun itu pasti soalnya itu pasti beda. Mungkin ada yang sama ya, entah itu ganti angka, zaman pasien mungkin, ada turun mungkin. Tapi sejauh ini ya pasti ada bedanya. Itu sih. Jadi beda-beda ya. Nah gitu, makanya nih tips nih buat maba nih, mahasiswa baru yang mungkin baru masuk program studi profesi apoteker atau yang lagi PKPA, itu sarannya seperti apa? Sarannya ada motivasinya gitu buat teman-teman semua. Sarannya buat teman-teman yang masih mahasiswa baru ya di profesi apoteker. Nah, teman-teman ingat, teman-teman kuliah di apoteker itu mahal. Jangan kecewakan. Mahal ya, banget. Saya aja sudah ada niat-niatan juga. Aduh, sambil ngos-ngosan gitu bayarnya. Nah, teman-teman usahakan ya, mumpung lagi profesi itu ya, dimanfaatkan betul-betul belajarnya. Ada dosen, kalau di UMP itu ada dosen-dosen yang kecil kan. Ya. Buas tuh ngajar juga gini. Ya, ada Pak Anjan, ada Prof Joko. Prof saya ingat Prof Joko. Prof Joko itu kita jadi flashback ya. Kuliah Prof Joko guru besarnya. Ampun. Saya pernah diwawancara sama beliau pas ketika kompre.
pusing kepala mungkin nanti lanjutan dari ini bahas mengenai ya setelah PKPA atau apa yang perlu dipersiapkan, dan mungkin nanti bisa jadi bahan. Makanya buat teman-teman semua yang mau melanjutkan video ini ya jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Like and share ya. Jangan lupa bunyikan loncengnya di sebelah kanan. Itu guys, mana tuh ya. Mana dia yang lebih tahu guys. Jangan dia juga YouTuber guys. Beneran semua ya. Oke guys, jadi apa tadi saran dan motivasi? Sarannya tadi sih belajar yang semaksimal mungkin. Oh iya sorry, dan yang ini peluang buat teman-teman yang masih jomblo. Banyak calon-calon masa depan di proses yang mereka, tapi nggak tahu nanti udah temu. Nah, biasanya anak farmasi itu nikahnya nggak jauh-jauh sih dari temennya, entah itu teman apotekernya, teman labnya lah, teman itu kita lokasi nih, tapi saya nggak kayak gitu. Saya dapetnya fakultas lain. Gitu. Dan terus berikutnya teman-teman jangan lupa ikhtiar, agamanya dikuatin, keimanannya dikuatin. Di Purwokerto ini kuliahnya di Purwokerto banyak tempat-tempat kajian, atau enggak di tempat-tempat lain, Jogja, Semarang itu banyak tempat-tempat kajian, Jakarta juga banyak. Ikutin kajian-kajian itu buat menenangin pikiran teman-teman, karena profesi apoteker itu profesi yang tekanannya tinggi ya, boleh dikatakan tekanannya tinggi. Enggak semuanya orang-orang yang masuk apoteker itu jadi apoteker masalahnya. Banyak yang ada setengah jalan juga ya. Dan itu harus hati-hati teman-teman sekalian. Jadi harus istiqomah, ikhtiar duniawi ya, ikhtiar juga, ikhtiar dengan Allah juga tentunya itu yang harus pastikan. Gitu sih Ron. Ya jadi itu guys, sharing-sharing ya gak keras ya ini. Udah ngobrol banyak kali lebar dari virus corona sampai buat teman-teman semua yang mau menjadi seorang apoteker, dan insya Allah semoga nanti setelah menjadi apoteker teman-teman semua yang nanti akan disumpah juga semoga amanah. Amin. Semoga bisa menjadi apoteker yang benar-benar menerapkan dan menjalankan praktek kefarmasiannya itu dengan baik. Itu sih. Dan alhamdulillah terima kasih juga buat apoteker Fajri sudah mengizinkan saya untuk mampir di apotek Farma ini. Fatih Farma. Udah diizinkan mampir silaturahmi di apotek Fatih Farma. Mudah-mudahannya saya juga bisa punya apotek sendiri. Minta doanya juga teman-teman, karena saat ini juga saya kebetulan memang prakteknya masih di industri gitu. Jadi ya doakan sih, mungkin ya pengen punya sendirilah ya. Ya kita doain aja. Jadi itu guys, untuk sharing-sharing bersama salah satu farmasis yang sangat spesial, yang sangat luar biasa. Jadi buat teman-teman semua yang mau menjadi seorang profesi apoteker, ini ada gambarannya, yang berpraktek benar dan sungguh-sungguh menjalankan sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan tuntunan Rasulullah juga, menjadi seorang apoteker, dan alhamdulillah sudah sukses dan bisa mencapai di titik ini. Dan saya juga masih berproses saat ini, yang masih berpraktek di industri ya, mudah-mudahan juga masih bisa lanjut. Amin. Dan akan terus berlanjut. Tapi saya juga masih pengen buka usaha sendiri seperti itu. Nah, jadi itu aja mungkin yang bisa hari ini kita sharing buat teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa sekali lagi ya, jangan lupa subscribe, dan tagline di segmen RF Podcast ini adalah Stay to yourself. Jadi Roni Faizal podcast bersama farmasis adalah Stay to yourself. Oke guys, terima kasih untuk buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.